Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi ilmu tentang cara membuat hardcover skripsi ya. Ini kebetulan skripsi, karena ini ada 3 bundle. Pertama harus kita susun ya. Ini skripsinya harus sudah tersusun. Pastikan skripsi sudah tersusun dengan sesuai urutan, sesuai kampus, atau sesuai, kalau memang itu bukan skripsi ya mungkin dokumen apa saya sudah urut, karena kalau misalkan nanti ada terjadi kesalahan itu kalau bongkar agak lumayan susah gitu, bisa tapi susah, bahkan bisa merusak gitu. Makanya dipastikan untuk sudah urut seperti itu. Nah, khusus untuk skripsi nanti cara mengurutkannya dibuat tabel seperti ini. Nah, jadi kita checklist mana bagian yang belum, mana yang sudah, jadi dan itu sudah sesuai urutan. Nah, kemudian setelah menjadi seperti ini ada 3 bundle. Nah, kemudian kita siapkan ini kertas bekas ya, ini bekas sampul tapi nggak kepakai. Kita menggunakan kertas BC atau kertas karton, yang penting kertasnya yang kaku ya, yang penting, atau apapun lah, bekas-bekasan nggak apa-apa. Dan panjangnya juga kalau bisa yang pas masih A4, tapi karena saya mau memanfaatkan kertas yang ada ini, jadinya ya biarkan nanti saya sambung saja. Tujuannya apa? Ini untuk memperkuat staples, karena kalau misalkan dari ini langsung kita staples begini ini ya, nanti dampaknya akan terlepas staplesnya, kertasnya akan kalah, karena hardcover itu kan namanya hardcover itu agak berat, jadi nanti ini yang kalah kertasnya, staplesnya masih nempel tapi tercabut kertasnya. Makanya dengan diberi ini nanti akan jadi penguat biar staplesnya, kertasnya ini tidak kalah ya. Pertama kita potong ini ya, kira-kira 1 cm aja kita potong dulu. Nah, ini kertasnya. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya enaknya kalau misalkan langsung A4, jadi itu enggak nyambung-nyambung. Tapi kalau ini pendek kan, jadi kurang, hanya saya ini saja. Nah, jadi disambung seperti ini gini nanti, tapi nggak apa-apa, langsung saja. Kemudian kita lem ya, ambil yang putihnya di atas. Nah, jadi kita lem seperti ini. Dan kita rekatkan. Ini kita lem tujuannya agar ya tidak bergeser-geser, juga nanti ketika hardcover dibuka di bagian ini juga tidak terlihat gitu. Nah, kita lem. Kemudian bagian yang ini kita lap ya, jangan sampai kelamaan ngelapnya karena bisa basah di kertas. Nah, ini kita sambung. Nah, ketika sudah seperti ini, kita balik gantian yang belakangnya. Nah, kita pasang juga di bagian yang akan kita staples.
Nah, setelah selesai, kemudian kita staples ya. Staples, kita siapkan staplesnya. Nah, yang besar seperti ini. Kita cek dulu karena ini lumayan tebal, usahakan staplesnya pun isinya menggunakan yang sekiranya tebal juga ya. Ini kita ukur. Nah, ini lumayan sampai ya tebalannya sama ketebalannya. Ini saya ada yang 23/20, 23/13, dan 23/17. Ini kita pakai ini kalau nggak salah yang 23. Kita pakai yang 23/17 karena ini kurang tebal, Nah, sebenarnya cocoknya pakai yang 23/17. Kita pakai. Nah, kebetulan ini staples yang bisa bermacam-macam ukuran isi. Nah, sebelum kita staples agar lebih rapi lagi, kita pakai alat ini. Ini saya pakai akrilik, saya beli akrilik 2 lembar seperti ini. Nah, ini saya potong sendiri, disesuaikan dengan tempat yang akan di staples, dilubangi sendiri ya. Kemudian ada satu lagi, saya menggunakan penggaris siku agar hasilnya bisa lebih lurus, karena kalau nggak pakai penggaris siku biasanya saya terjadi enceng seperti itu. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini sampai sekiranya rata. Nah, kalau sudah, kita siku. Nah, agar kita megangnya juga lurus. Nah, seperti itu. Kita siku, kasih juga kita siku, tidak ada yang. Nah, ini masih agak menceng. Jadi kemudahannya pakai penggaris siku, bisa kita sesuaikan lagi, kita luruskan lagi. Nah, kemudian sudah lurus, kita staples. Nah, sekali dulu kita pastikan lagi. Nah, ini staplesnya sampai tembus. Nah, kemudian selesai seperti ini. Ini saya mau buat ada 3, tapi cukup 1 saja. Yang 2 saya skip dulu ya. Nah, ini saya sudah selesai staples 3 bendel. Sekarang kita pukul staplesnya ini biar bisa lebih rapi, tidak ganjel. Nah, yang ini tadi saya coba pakai staples ukuran 23/15, sebenarnya sampai, tapi ngepres sekali ini, tapi ya masih bisa. Tapi kayaknya bagusnya memang tetap pakai 23/17 walaupun sedikit sisa, ini sampai bertemu seperti ini, tapi nggak masalah, makin kuat. Kalau ini kan masih kasihan, ini masih ada jeda. Nah, yang ini juga rapikan seperti ini. Nah, selesai. Untuk selanjutnya, ini sebenarnya sudah lurus ya. Kita lihat, ini ada yang sudah lurus, ini ada yang, nah ini ada yang belum, seperti belum lurus. Sebenarnya seperti ini sudah cukup, tapi kalau saya agar bisa lebih rapi lagi, ini kita potong bagian yang seperti, karena nanti ini akan diletakkan. Kalau misalkan kurang rata nanti jelek, karena kita ratakan sekarang dengan alat pemotong. Nah, ini sudah siap saya potong menggunakan alat pemotong ini ya. Saya beli di online dari Sun Cutting. Ini saya beli sekitar harga 1.500.000 ya, sudah termasuk ongkir. Dan kita potong di sini agar lebih, walaupun ini sebenarnya sudah, tapi kalau kurang rata ini nanti jelek.
karena kita juga mencari kerapian juga biar bisa lebih rapi. Nah sekarang kita ukur berapa yang akan kita potong ya. Kita ukur, ini kertasnya ukuran 21 lebih 1 mili dan akan kita potong ke menjadi 21 cm pas. Kita potong ke 20 cm pas karena ini lebih 1 mili, jadi kita hilangkan 1 mili. Bukan masalah menghilang 1 milinya, tapi yang kita harapkan ini bisa lurus. Kemudian kita lihat di sini, ini sudah ada penggarisnya, kita sesuaikan 20 cm pas. Kemudian kita potong, diluruskan ya. Tekan yang sangat kencang. Nah kalau sudah, ini kita tekan ya, ini harus tekan. Kalau nggak ditekan nanti dia ini ganjil karena ini alat. Nah harus ditekan dan kita potong. Nah ini langsung terpotong. Kita lepas lagi. Nah ini permukaannya sangat halus, jadi rapi. Nanti ketika diletakkan di hardcover pun bisa lebih rata. Nah begitu juga dengan yang lain, kita potong ya, kita potong semuanya. Nah ini saya sudah selesai dari bendel yang ketiga, ini sudah selesai 3 bendel ya. Nah ini 3 bendel, jadi rapi semuanya, halus ini. Setelah ini kita siapkan kertas BC ukuran A3. Nah ini kertas A3 nya, A3 itu 2 kali A4 ya. Kita lipat dulu bagi 2. Nah ini sudah selesai ukuran A3 lipat jadi 2 seperti ini ya. Ini kertas BC, bisa kalau nggak punya kertas BC bisa kertas karton. Kalau karton dipotong itu biasanya jadinya 4 ya, jadi 4. Nah setelah itu kita rekatkan di sini menggunakan double tip ya. Nah kemudian bagian ini kita pasang double tip. Nah selesai, jadi seperti ini. Nah kita selesai, ini 1. Begitu pula dengan yang 2 bendel. Nah sudah, ini 1, 2 sudah semua, depan belakang sudah, ini juga depan belakang juga sudah. Oh saya sisa 1 kelebihan. Nah setelah seperti ini kita rapikan lagi ini dengan alat pemotong agar lebih rapi. Walaupun sebenarnya sudah rapi, tapi agar lebih rapi lagi, karena kalau menggunakan alat pemotong itu bisa halus permukaannya, ini masih kasar. Nah sekarang kita potong keliling bagian atas, bawah, samping kanan sini. Tuh, kita bawa lagi ke alat pemotong. Nah kalau menggunakan alat pemotong ini agar tidak terpotong banyak, karena yang penting terpotong tipis-tipis saja, jangan banyak-banyak.
Ini sebenarnya alangkah enaknya kita tulis dulu agar kita tidak salah motongnya, juga agar biar bisa lebih seragam seperti itu. Nah, kemudian kita tulis ini depan, ini yang asli depan, kopi, ini juga bagian depan yang kopi. Nah, ini depan yang asli, karena ada 3 bendel, 1 asli yang 2 fotokopi, namun fotokopinya fotokopi warna ya, bagian yang warna ya tetap di fotokopi warna, di bagiannya bermaterai pun tetap di fotokopi warna. Nah, pertama kita potong dari sisi yang kanan dulu, kita ukur dulu berapa yang akan kita potong. Ini panjangnya sudah 21, mungkin kita kurangi 1 mili jadi 20,9 cm atau 290 mili gitu ya, atau 20,9 cm. Kita sesuaikan lagi 20,9. Nah, jadi bisa kita kencangkan, jadi kita nanti nggak perlu merubah-merubah lagi. Untuk yang lainnya nanti tinggal masang-masang saja. Nah, kita potong. Nah, kemudian yang lainnya dulu, biar kita nggak perlu merubah ukuran, ya tinggal potong-potong saja. Nah, sudah kita ukur. Nah, selesai. Sekarang kita potong bagian yang ini ada tulisannya depan kopi, kita bagian atasnya dulu ya. Yang akan kita potong dan kita ukur lagi kira-kira berapa ini yang akan kita potong. Ini panjangnya 29,8, ini kita hilangkan 1 mili jadi 29,7. Kita siapkan di sininya 29,7. Nah, terus selanjutnya kita pasang pita punggung. Ini saya ada pita punggung ya, terus saya beli cuman 1 meter. Ini biasanya adanya di toko-toko kain atau online juga ada namanya pita punggung. Ini saya beli 1 meter, sekarang tinggal lumayan lama kok, karena butuhnya cuman dikit-dikit. Kemudian pitanya bisa pakai warna biru karena memang nanti hardcovernya warna biru, dan juga siapkan lem dan gunting pastinya ya. Nah, kemudian kita siapkan dulu pitanya. Biasanya saya mengukurnya itu kebutuhannya 2 kali panjang lebarnya gini ya. Nah, gini 2 kali kita potong. Oke, siapkan 3 karena ada 3 skripsi. Nah, setelah menjadi 3 seperti ini, kita siapkan pita punggungnya.
kita lihat, kita sesuaikan ketebalannya. Nah segini kita potong. Nah kita sesuaikan lagi. Nah sudah pas ya. Kemudian kita siapkan satu pendelnya butuh 2, berarti butuh 6. Kita siapkan 6. Nah ini sudah jadi 6, dan kita lem. Oh iya, saya lupa bilang ya, tadi ini saya menggunakan lem fork. Karena kenapa lem fork? Karena kuat juga, dan ketika pemasangan dia tidak langsung kering, jadi misalkan ada kesalahan bisa kita geser-geser lagi. Pertama kita pasang pitanya. Kita pasang pitanya dulu. Nah seperti ini kira-kira saja panjangnya. Dan kita lem bagian punggungnya sini. Sudah untuk pitanya, tapi jangan sampai kebalik. Ini bagian atas ya, karena sudah saya tulis jadi lebih enak nelitinya, ditulis ini depan asli tulisannya berarti ini. Kemudian kita pasang pita punggungnya, kita lem lagi di atasnya bagian sini. Dan bagian sini kita kasih ya, kita lem biar gak brodol. Nah ini sudah selesai untuk bagian dalam ya, ini masih bagian dalam sudah selesai. Sudah kita pasang pita punggung, kita pasang pita, dan ini kita sambil menunggu kering ya, biarkan kita kering. Nanti setelah ini kita desain untuk sampul hardcovernya. Nah setelah kita menyiapkan skripsinya yang sudah dijilid dengan A3, kemudian kita siapkan untuk hardcovernya. Pertama kita buat dulu ya judulnya atau covernya di Microsoft Word. Nah kemudian perlu diketahui bahwa saya di sini membuat cover menggunakan kertas dari F4, kertas F4, dikarenakan printer yang saya gunakan hanya bisa print maksimal F4, tidak bisa A3, sehingganya beda kalau misalkan kita punya print atau printer yang bisa langsung menggunakan A3, itu akan lebih mudah. Namun dikarenakan keterbatasan saya yang saya miliki
alatnya hanya bisa F4, maka nanti ini buat F4 saja dan nanti akan disambung-sambung seperti itu. Nah, ketika sudah kita buat ketik seperti ini, langsung saja ini saya ukurannya sudah, oh ini masih A4 ya, memang ini menggunakan A4. Kemudian marginnya 4433 ya, ini sesuai peraturannya di kampus ya. Jadi kalau misalkan membuat hardcover, covernya tinggal tergantung. Kalau karena ini yang saya buat adalah skripsi, jadi sesuai peraturan 4433 seperti itu. Ini A4, kemudian langsung saja kita save as. Ini saya simpan karena sekaligus milik orang ya. Kita buat PDF cover skripsi, langsung pilih save. Nah, ini sudah jadi PDF. Kemudian PDF ini kita buka di Adobe Photoshop. Nah, kemudian saya sudah menyiapkan file untuk buat covernya. Cetak cover. Nah, seperti ini sudah saya beli batas-batas ya. Ini maksudnya kertas yang biru atas ini sama yang ini maksudnya kertas A4 nya ini sudah saya ukur-ukur. Kemudian ini saya ambil tengahnya, kemudian ini hanya sebagai jarak saja dengan ini nanti, dengan tulisan ini nanti, karena ini nanti akan terlipat gitu kan. Ini jadi batas yang akan kelipat. Jadi ini ukurannya atasnya adalah F4, kalau PDF nya tadi A4. Nah, mudahnya menggunakan Photoshop, kita tinggal tutup saja dulu ini yang punya orang lain. Nah, kemudian kita buka filenya tadi yang PDF. Nah, kita buka, oke. Kita pindahkan ke cetak cover skripsinya. Nah, ini nanti akan saya print di printer Brother atau yang printer yang menggunakan serbuk, dan nanti akan saya foil emas, jadi tulisannya menjadi emas. Nah, berhubung tulisan ini logonya masih berwarna dan saya juga membuat foilnya juga dari logonya juga, makanya butuh logo yang hitam putih. Ini kita hilangkan logo yang berwarnanya. Nah, langsung aja delete, jadi tinggal yang logo hitam putih. Nah, kemudian ini kita samakan atas bawahnya ya, karena nanti bagian sini yang akan terlipat gitu ya. Nah, seperti ini logonya kita sesuaikan. Nah, seperti ini selesai, kita save. Jangan lupa untuk di save. Nah, setelah di save jangan lupa juga sebelum saya print biasanya saya buat pinggirnya dulu. Ini kita tutup dulu. Nah, seperti ini mudahnya di Photoshop, jadi kita bisa tutup dahulu. Kalau ini tadi nama filenya belum saya beri ya. Ini layar 3, saya beri nama dulu cover Yuda. Tempat orang yang saya buat ini namanya Yuda. Nah, kemudian ini saya tutup lagi. Nah, ini ada, saya taruh bawah dulu saja, cover Yuda. Nah, ini kita buat tulisan untuk di punggungnya. Nah, untuk di punggungnya ini bekas orang lain, saya copy paste dulu, Ctrl C. Nah, kemudian kita buka tadi apa namanya PDF nya ya.
kita kopas judulnya, Ctrl C, kemudian kita buka Photoshopnya. Ini kita buka dulu, ini ada tiga ya, ini kita hapus dulu, ini kita hapus. Nah, dari sini Ctrl V. Nah, ini kita buat 2 baris saja, kita hapus. Ini mau miring nanti ya, seperti itu. Kemudian untuk Yuda Eka Prayoga yang kita ambil namanya, kita masukkan di sini, Ctrl V. Nah, kita samakan juga. Nah, ini nanti ini apa namanya, ini jarak nanti, ini yang akan dilipat di sini ya, maaf tadi saya salah, ini yang akan dilipat di sini, dan ini jarak agar nanti ada space nya tidak terlalu mepet dengan yang dilipat. Ini tahun 2024 karena ini program memang 2024 walaupun sekarang sudah 2025. Setelah itu, nah di sini kita Ctrl C, kopas, kemudian kita geser. Nah, kita jarak kira-kira segini saja. Nah, kemudian ini tadi ada 1, 2, kita Ctrl C lagi karena ada 3 bendel. Kira-kira segini nanti akan kita potong gini ya, kita potong jadi untuk pinggirnya seperti itu. Dan ini kita beri nama dulu di sini, Yuda pinggir. Nah, kita pepetkan ke sini. Nah, segini saja. Ini sebenarnya sampai pinggir sekalian, tapi dikarenakan printer saya bagian pinggir sini akan agak redup, maka saya agak ke tengah sedikit. Nah, setelah saya Ctrl S, jangan lupa Ctrl S, kemudian kita print. Ini kita tutup dulu saja, kita print yang covernya dulu. Nah, ini kita print, Ctrl S. Nah, sekarang kita print ya. Nah, setelah kita desain di Photoshop, kita siapkan ini kertas follow-nya di warna biru karena memang pesanannya warna biru. Sekarang kita print, namun karena nanti akan saya foil emas, jadi nanti akan saya perlihatkan juga cara foil emasnya. Nah, dan karena menggunakan foil emas, maka menggunakan printer yang menggunakan tinta serbuk seperti Brother ini. Nah, menggunakan tinta serbuk. Kalau menggunakan tinta seperti apa ini, Epson ini cair, dia nanti foilnya tidak bisa nempel. Nah, langsung saja kita pasang kertasnya. Nah, saya masukkan 4 karena nanti yang akan di print untuk cover 3 dan untuk print punggungnya 1, jadi nanti butuh 4 lembar. Nah, seperti ini jadinya. Nanti ini akan kita foil emas. Ini masih satu yang saya keluarkan, yang kedua.
Nah, kemudian kita print untuk punggungnya. Nah, seperti ini bentuk untuk punggung. Ini saya ada 3, tambah lagi ada untuk pesanan yang lain, jadi sekaligus saya print jadi 1 lembar, jadi tinggal potong-potong saja. Nah, adapun untuk ngefoilnya, jadi ini saya gunakan foil emas dengan merek Omega ya, merek Omega. Nanti kan kita agar kita lebih hemat foil, karena ini juga nggak murah, jadi nanti kita potong nggak apa-apa. Jadi kita telaten, sebenarnya akan lebih cepat, 1 lembar langsung taruh gitu kan, tapi nanti akan ada banyak yang tersisa dan itu masih bisa digunakan. Dan ini saya masih banyak yang kosong-kosong yang masih bisa digunakan seperti ini. Jadi nanti ini akan saya ambil lagi dan kemudian saya pasangkan gitu. Jadi kita akan memanfaatkan yang masih ada. Nanti kalau memang sudah habis ya muat, baru kita ambil yang ada di sini tuh. Nah, kan kita pasang saja. Nah, inilah jadinya gambarannya ketika sudah di foil. Jadi ini memang versi irit ya. Versi hemat. Jadi kita emang potong kecil walaupun jelek-jelek sebenarnya. Yang penting ini hasilnya bagus. Setelah itu kita laminasi ya. Kita laminasi. Kalau saya biasanya di full 180, karena memang apa ibaratnya sudah agak suloyo lah alat saya ini. Jadi kalau tidak di 180 kayak kurang melekat. Kalau misalkan tempat Anda masih sekiranya bagus, mungkin di 160 derajat sudah jadi. Tapi kalau tempat saya 160 itu sudah tidak nempel. Kita laminasi tadi, ini saya solasi jadi biar dia tidak lepas-lepas ya. Nah, kita laminasi, kita tunggu. Nah, ini sudah kita laminasi semua. Sekarang tinggal kita buka. Kalau misalkan nanti ada bagian yang memang belum tertempel laminasi, kita tempel saja dan kita laminasi lagi gitu ya. Ini kita buka bagaimana hasilnya. Saya gunakan alat ini biar akan lebih mudah saja. Nah, ini untuk yang pertama hasilnya lumayan bagus ya. Alhamdulillah tidak ada cacat, semuanya tertempel. Kita lihat yang lainnya. Nah, ini untuk hasil yang kedua. Alhamdulillah hanya sedikit di bagian logo ada yang kurang rata, tapi nggak apa-apa. Nah, ini jadinya ketika sudah di foil emas. Ini saya sudah di malam hari ya. Ini tulisan sudah mulai ke emas-emasan. Ketika saya beri cahaya, dia memantulkan
Begitu juga dengan tulisan yang untuk di punggungnya sudah jadi, nanti tinggal kita potong-potong saja. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan, nah ini tadi dari potongan sisaan dari ini tadi ya, atau kita buat saja kertas panjang-panjang sini, kita potong ya kira-kira sekitar 2 cm aja sebagai penyambung nanti, karena saya membuat hardcovernya tidak menggunakan kertas A3 melainkan kertas F4 yang saya sambung-sambung. Nah ini karena keterbatasan saya tidak memiliki printer yang bisa print langsung A3, sehingganya hanya bisa maksimal F4 gitu ya. Kemudian kita sambung. Nah ini nanti kan bentuknya seperti ini. Nah begini, kemudian kita beri, nah gini nanti sebagai lipatannya, kemudian ini tengahnya nanti belum saya potong tengahnya karena saya belum mengetahui ketebalannya, yang penting kita gandingkan ini saja dulu. Nah ini sudah selesai. Ini untuk bagian belakang ya, ini polos ada 3 karena untuk 3 skripsi, 3 bendel, dan ini untuk yang cover depannya. Nah ini sudah ada apa namanya ini penyambungnya, saya sambung juga, tinggal kita masang bagian tengahnya, namun harus kita ukur dulu ketebalannya. Nah kemudian kita ukur ketebalannya, pastikan kita mengukur ketebalannya itu sudah beserta apa namanya ini kertas A3 yang dilipat ini ya, karena ini lumayan tebal sendiri, kalau nggak salah 1 mili sendiri. Ketika sudah ditambahkan dengan cover dalam, kita ukur ketebalannya ini sekitar 1,5 ya, 1,5 cm. Kita cek yang lain juga 1,5 cm. Kita cek semuanya, khawatirnya ada yang beda. Ini juga tetap 1,5, nah, pastinya sama lah ya, 1,5 semua, dan berarti ketebalan 1,5. Kita potong bagian tengahnya juga selebar 1,5. Nah kemudian cara memotongnya, kita gunakan 2 penggaris ya. Ini sebagai penggaris yang pertama, ini untuk sekedar meluruskan saja kita untuk memperkirakan. Kemudian kita butuh penggaris lagi untuk mengukur ketebalan 1,5. Nah agar atas bawahnya bisa sama, kita ukur begini 1,5. Nah berarti segini biar pasnya. Kalau sudah ditemukan, kita tandai dengan sininya. Nah ini kita tandai, di atas ini juga kita tandai. Setelah itu kita ukur lagi di sininya 1,5. Nah di sini 1,5, di sini juga 1,5. Nah sudah 1,5. Kalau sudah, kita potong saja dulu, atau mau dibuat semua dulu juga tidak masalah. Kita yang lainnya dibuat dulu, nanti kita tinggal motong. Saya percepat ya.
Oke, kalau sudah kita potong ya. Nah, kemudian kita potong sesuai garis yang sudah kita buat tadi. Sini ke sana kita samakan karena sudah ada tandanya, jadi kita mudah. Nah, jadilah segini. Ini untuk punggungnya, ketebalannya 1,5. Kita potong yang lainnya juga. Oke, ini sudah jadi punggung ketebalan 1,5. Kemudian kita sambungkan dengan yang tadi ya. Nah, kemudian ini kita sambungkan ya. Ini untuk punggungnya. Nah, jadi nanti seperti ini. Kita sambungkan dengan solatip di bagian belakangnya ya. Kita balik. Nah, seperti ini. Kemudian kita solasi. Nah, begini caranya, kita lihat. Nah, ini sudah jadi tersambung kan, tersambung, tinggal nanti kita laminasi. Saya akan selesaikan dulu yang lainnya. Nah, ini saya sudah jadi 3 ya. Ini 1, 2, 3. Kita lihat baliknya, ini ada sambung-sambungan dengan solatip. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau sudah kita laminasi, setelah ini kita laminasi, kalau sudah dilaminasi nanti dia akan menyatu dan tidak akan mudah lepas karena sudah kuat dengan laminasinya itu ya. Kita lanjut ke laminasi. Oke, selanjutnya untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan laminasi cover menggunakan laminasi apa namanya, glossy, yang glossy ya, bukan yang doff, jadi nanti kelihatan meling. Kemudian saya siapkan ada cutter, kemudian ada penggaris, dan juga pastinya ini sulak. Udah jelek ya gak apa-apa, tapi ini yang penting kita bersihkan, karena kalau misalkan kita ngelaminasi masih ada debu-debu nempel, itu nanti ketika dilaminasi debunya akan nampak sekali. Makanya kondisinya emang harus bersih sekali. Makanya sebelum kita laminasi kita bersihkan dulu, dan ini harus sering-sering kita bersihkan seperti ini, biar kalau misalkan laminasi nanti tidak ada debu yang menempel. Nah, caranya cukup gampang sih, tinggal pasang aja. Kemudian kita paskan, kita sesuaikan dengan besarnya. Ini kebetulan sudah pas ya, ngepres, hanya saja panjangnya tinggal kita potong. Nah, kemudian kita potong di sini. Nah, selesai, jadi satu. Nah, seperti ini jadinya, nanti tinggal kita laminasi. Kemudian saya laminasi yang selanjutnya juga. Nah, ini adalah cover yang sudah saya pasang plastiknya, belum saya laminasi, baru saya pasang plastik laminasinya. Sudah ada 3, 1, 2, 3. Nah, tinggal kita laminasi. Nah, untuk laminasinya biasanya saya di angka 100 cukup ya, 100 atau 105 lah kira-kira. Jadi jangan panas-panas, karena ini cuman plastik laminasi tipis ya, nanti takutnya kalau terlalu panas dia akan rusak. Kita tunggu panas ya. Nah, ini sudah hijau, udah hidup, panas. Sekarang kita laminasi, cuman yang perlu diperhatikan ya, kita mau sebelah mana dulu yang mau kita masukkan. Kalau misalkan dari sini
dari sini berarti usahakan di sini jangan ada kelebihan plastiknya, laminasinya. Kita mundurkan sedikit atau bahkan lebih banyak atau mendahului kertasnya dulu daripada plastiknya. Karena kalau sampai nanti plastiknya dulu yang maju, takutnya nanti akan kegulung. Biasanya seperti itu, akan kegulung di mesin laminasinya. Jadi pastikan sejajar yang kertasnya atau lebih depan kertasnya gitu ya. Nah seperti ini, jadi lebih depan kertasnya. Nah sekarang tinggal kita laminasi. Ini pun keterbatasan lagi saya ya, karena alatnya hanya cukup segini, jadi ini harus hati-hati. Kalau misalkan laminasi yang bisa lebar itu kan enak, jadi tinggal masukkan saja pas. Kalau ini nanti ini harus lurus, karena kalau nggak lurus nanti ada bagian yang belum terlaminasi. Nah usahakan jangan sampai ada yang terlipat di plastiknya. Ini ada sebagian yang ada yang terlipat ya. Nah ini jadinya cover yang sudah kita laminasi ya, bagus tuh, meling. Alhamdulillah tadi tidak ada yang cacat, hanya ada satu kecacatan tadi di sini nih, ada tadi sempat ada kelipat ya. Untuk selanjutnya kita pasang hard covernya atau hardboardnya nih ya, namanya hardboard. Ini bahannya kaku, ini ukuran A4. Kalau sebelumnya saya pernah punya yang ukuran F4, tapi repotnya harus motongin jadi A4. Nah kita ukur dulu. Biasanya saya itu menggunakan ukuran 20,5. Nah kalau di sini ini ukurannya 21 pas, karena memang ukuran A4 itu kan 29,7 gitu. Ini saya ukur lagi. Nah ini 29,7 pas, tinggal sampingnya sini. Ini biasanya saya buat 20,5, jadi kita kurangi 5 mili ya, kita kurangi 5 mili. Nah seperti ini, jadi tinggal kita potong juga. Itu juga dengan satunya, jadi satu ini nanti satu ini kita pakai dua untuk kanan kirinya gitu ya. Oke. Jadi tinggal kita paskan dulu di sini. Nah begini, ini memang ada sisanya, nanti tidak mepet ya, ada sisanya memang seperti itu. Itu juga dengan yang ini. Jadi lurus seperti ini ya. Nah kemudian kita siapkan lem fox dan juga air ya. Nah menggunakan air, saya menggunakan lem fox dan juga wadah untuk lem foxnya, karena nanti akan kita campurkan dengan air. Kita tuangkan. Kemudian saya campurkan dengan air ini, fungsinya agar ketika ada kesalahan masih bisa digeser. Namun kalau misalkan tidak dicampur air, langsung asli seperti ini, misalkan kita menempel kurang lurus atau kurang tepat, nanti dampaknya akan susah untuk digeser, dan apabila dipaksa akan rusak. Maka dari itu lebih baik menggunakan campur dengan air. Nah seperti itu. Nah kemudian kita aduk sampai benar-benar menyatu antara lem dengan airnya. Sekiranya sudah sangat cair ini ya, sudah sangat cair, tapi jangan sampai cair-cair banget. Ini sudah sedangkan menurut saya nih ya, kalau kita miringkan jadi seperti ini.
Ini tandanya menurut saya sudah pas seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian kita pasangkan ke covernya, kita lemkan. Ini saya hanya menggunakan apa namanya, kartu bekas saja, ini udah nggak dipakai. Kemudian kita kira-kirakan, samakan. Nah, kemudian kita balik ini dan kita ratakan ya, biar merekat sekali. Sekaligus kita tekan ini pas bagian batas-batasnya ini. Terus sampai sekiranya benar-benar melekat, pastikan ini harus benar-benar melekat semuanya, dan lemnya juga harus rata. Makanya saya menggunakan kartu biar lebih rata, atau bisa juga menggunakan kuas, tapi biasanya kalau pakai kuas itu kurang rata ya. Kalau saya menggunakan kartu itu lebih bisa merata. Nah, ini kita tekan-tekan terus sampai benar-benar ngecap ya itunya, hardboardnya. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, kita balik ya. Nah, kemudian kita pasang bagian tengahnya, dan kita siapkan hardboard yang ini yang sudah terpotong, kita potong sesuai ukurannya gitu ya. Sesuai ukuran yang ada di tengah ini kita potong saja, dan kita letakkan di sini menggunakan alat pemotong. Nah, ini saya sudah selesai 3 ya, dan selesai. Setelah selesai seperti ini, tinggal kita buat hardboard tengahnya. Nah, kemudian kita potong ininya, sudut-sudutnya nanti kita lipat ya. Nah, ini sudah jadi ya, sudut-sudutnya sudah kita potong, kemudian kita siapkan untuk tengahnya. Nah, ini kita potong sesuai ketebalan skripsi. Kita ukur dulu, ini 1,3, kita ukur buat 3 sekalian ya. Jadi 1,3 nya 3 kali. Nah, ketika sudah selesai, kita siap potong. Nah, kemudian saya menggunakan alat pemotong ini ya. Ini tidak tajam, hanya model jepit ya, tapi hanya bisa ketebalan satu ini saja. Kalau 2 nanti dia nggak mempan. Jadi cukup 1 hardboard ini. Nah, kita luruskan dengan garis yang sudah kita buat tadi. Nah, ini sudah jadi 3, tinggal kita pasang ke hardboardnya ya. Nah, ini sudah kita siapkan, tinggal kita pasang saja. Di tengahnya cukup kita lem saja. Nah, kemudian kita tunggu sampai kering dulu, sambil kita kasih yang lain. Nah, sudah selesai 3. Sekarang kita lem sekelilingnya. Nah, cara ngelemnya kita susun seperti ini biar lebih mudah. Kemudian kita gunakan kuas.
Nah, setelah seperti ini kita langsung rekatkan saja. Nah, ini sudah selesai gantian sisi sebelahnya, kita susun seperti tadi ya. Kemudian kita lem juga. Nah, kita pastikan lebarnya juga disamakan, kita susun seperti tadi dan kita lem kembali. Ketika sudah selesai, kemudian gantian kita di sisi atas bawahnya juga sama, kita lakukan seperti kanan kirinya tadi, kita susun dan kemudian. Nah, ini sudah selesai, sudah saya lem kelilingnya ya, sudah saya lem semuanya. Tinggal lebih baiknya kita tunggu kering saja dulu, kita tunggu mungkin maksimalnya ya 1 jam ya, ini karena lemnya masih belum kering, daripada nanti kita pasang skripsinya ternyata lepas lagi. Dan kita tunggu saja selama tunggu kering sekitarnya setengah jam atau 1 jam sambil istirahat. Nah, ini kondisi ketika sudah kering ya, sudah bisa kita pasang. Sekarang kita mulai akan memasang skripsinya. Nah, ini skripsinya tinggal kita pasang saja, jangan sampai kebalik ya. Ini sudah saya tulis, jadi tidak ragu lagi. Nah, di depan. Nah, kemudian kita paskan dahulu. Nah, ketika dirasa sudah pas, sudah sesuai, tinggal kita lem. Nah, kemudian kita rapikan ya. Kemudian pada bagian sini, ini kita tekan menggunakan kuku saja. Ini sebagai pemanis saja. Kemudian kita gantian sisi sebelahnya. Nah, ini sudah selesai, kita hardcover ya, tinggal kita beri pemanis di ujung-ujungnya. Nah, ini bentuk skripsi yang sudah saya pasang ujung-ujungnya ini ya, dengan seperti ini, betul, tinggal pasang saja di ujungnya, kemudian dipukul-pukul, udah bisa jadi, dan jadilah seperti ini. Namun jangan langsung digunakan, jangan langsung dibuka-buka dulu, biarkan lemnya mengering ya, karena ini masih menggunakan lem yang tadi kita bahas, menggunakan lem fog tapi yang kita campur dengan air sehingganya keringnya agak lama. Jadi kita biarkan dulu sampai dia mengering, dan inilah proses pembuatan hardcovernya. Biasanya ini yang saya gunakan dan menurut saya paling cepat dan paling mudah dengan menggunakan kertas F4 karena saya tidak memiliki kertas A3. Nah, biasanya saya bisa menyelesaikan sehari itu mulai dari printnya, kemudian menyusunnya sampai melakukan penjilitannya, itu sehari bisa dapat 9 itu maksimal. Biasanya itu pun sudah dari pagi tanpa henti sampai malam. Nah, bisa dapat 9 karena mulai dari printnya gitu ya. Jadi ngeprintnya, belum lagi menyusunnya kembali untuk mengeceknya kembali, kemudian baru dijilid. Nah, itu bisanya sehari bisa 9 hardcover yang saya lakukan. Demikian pembuatan hardcover mulai dari awal sampai akhir, lumayan panjang karena memang seperti inilah caranya. Bagi Anda yang mungkin tidak menyukai atau ada kekurangan di saya,
Mohon untuk saran dan kritiknya di komentar, dan apabila ini video ini bermanfaat silahkan di like, subscribe, dan bagikan kepada kerabat-kerabat Anda yang ingin melakukan hardcover. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.